Ini nih film yang menarik untuk para pecinta sinema. Karena cerita film ini membahas keadaan Hollywood tahun 30-40-an seputar penulisan naskah sebuah film yang dipertimbangkan banyak kritikus dan penikmat film sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dibuat. Film Citizen Kane. Kita akan menyimak cerita penulisan tersebut langsung dari sudut pandang penulisnya. Ini adalah cerita tentang penulisnya, Meng. Ini namanya aku ganti Meng juga. Gak garang banget, namanya Ashley. Oke, jadi Meng. Dan ini bukan Meng si pegulat yang paling ditakuti itu, tapi adalah Herman Mankiewicz, penulis legenda Hollywood yang sosoknya terkenal bukan hanya karena talentanya, tapi juga dari pemikiran dan aksi-aksinya yang kontroversial, bahkan untuk standar Hollywood itu sendiri. Diberikan kendali penuh atas semua keputusan kreatif. Wah, itu tuh pasti adalah mimpi basah banget buat para penulis naskah. Nah, di tahun 30-an itu tadi, di tengah-tengah studio Hollywood yang lagi struggling, seorang produser muda bernama Orson Welles diberikan otonomi khusus untuk membuat film. Dan Meng, si Herman ini diajakin kolaps oleh Orson. Meng diperbolehkan menulis apapun, cerita apapun, dalam batasan waktu 2 bulan. Syaratnya, si Meng harus setuju namanya tidak dicantumkan pada kredit film tersebut. Sebagai seorang yang vokal terhadap kritik sosial, Meng setuju untuk melakukan ini karena dia punya banyak observasi terhadap keadaan Hollywood pada saat itu. Namun cerita yang ia tulis itu ternyata personal bagi Meng. Dan the rest are history. Kita tahu Citizen Kane itu ceritanya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, dan terakhir kontroversi di belakangnya seperti apa. Oke, untuk film Meng ini sendiri, tadinya aku pikir deadline 2 bulan itu, terus si Meng yang harus tetap di tempat tidur karena dia kecelakaan mobil sehingga kakinya digips. Nah, itu semua aku kira adalah rintangan utama yang bakal dilalui Meng dalam film ini. Tapi ternyata tidak. Ini pertama mungkin ini salahku karena telah meragukan kehebatan sosok legenda Hollywood. Karena bagi Meng, dalam film itu pun batas waktu dan kakinya sakit itu bukan halangan untuk menulis. Jadi rintangan dan konfliknya apa dong? Nah, inilah yang menarik karena justru sikap si Meng itu sendirilah yang jadi konflik yang akhirnya membuat film ini tuh menjadi menarik. Jika film-film biopik biasanya memperlihatkan sisi terbaik dari tokoh utamanya, maka film Meng ini justru dengan bangga memperlihatkan si Meng itu termasuk pada saat dia yang paling bobrok. Dalam film ini tuh kita justru diminta untuk memahami seorang penulis tua yang seharian tuh dia di tempat tidur aja, dia minum-minum alkohol diam-diam. Terus di lain waktu dia flirting dengan cewek walaupun dia sendiri udah menikah gitu. Si Meng bahkan gak sedewa itu dalam urusan nilai film. Ada adegan yang bikin ngakak tuh ketika dia nyumpahin film Wizard of Oz yang sedang tayang gitu. Dia nyumpahin filmnya gak bakal laku gitu. Tapi kan kita tahu in real life seperti apa. Memang toh si Meng itu sendiri sadar bahwa dalam periode film ini diceritakan itu, si Meng sadar bahwa masa jayanya itu sudah hampir lewat memang. Dia ngakuin bahwa dia adalah seorang has-been. Nah, meskipun begitu, orang-orang film di sekitar Mankiewicz tetap menghormatin dia karena ilmu dan kepandaiannya dalam menulis. Tapi sekaligus juga orang-orang film itu juga melihat si Meng ini sebagai semacam bom waktu gitulah, yang tahu-tahu tuh bisa meledak aja. Dan nggak ada satupun dari mereka yang sudi meledak bersama Mankiewicz. Karena itu tadi, karena penyakit candu alkohol dan lidah tajam si Meng lah. Seperti nanti kita bisa ngelihat saat Citizen Kane itu telah berhasil ditulis, ada aja tokoh-tokoh yang protes karena menyangka tokoh dalam karakter dalam cerita Citizen Kane yang ditulis itu adalah refleksi si Meng terhadap
seseorang yang mereka kenal atau mereka sendiri gitu. Yay, free heal. Nah, sutradara David Fincher dalam film ini tuh sepertinya ingin menumbuhkan Mank dengan latar Hollywood saat itu. Yang si Fincher ingin menjadikan film ini sebagai sebuah komentar khusus. Bukan untuk memilih The Lesser Devil, melainkan karena justru si Mank yang dipandang sinis karena komentar dan tabiatnya itulah yang justru berani mengkritisi dan sangat vokal terhadap arahan dunia sinema, dunia perfilman yang jadi ladang kerjanya saat itu. Penceritaan film Mank ini dilakukan dengan tututan secara bolak-balik antara Mank ada yang di tempat tidur yang dikejar deadline naskah. Kita kadang juga terflashback ke zaman Mank masih muda, saat ia masih berinteraksi dengan rekan kerja dan orang-orang film di studio-studio gede Hollywood. Nah, gips di kakinya itu yang bisa dijadikan pegangan jika mungkin kalian ada menemukan kesulitan gitu kan untuk memahami ini Mank yang mana sih, ini cerita yang lagi di mana sih gitu. Jadi lihat aja kalau Mank-nya bisa berjalan, nah itu berarti flashback. Karena transisi yang dilakukan film terhadap dua periode berbeda itu sangat mulus, film ini editingnya mulus banget. Terlebih juga konteksnya juga sebenarnya sangat jelas. Si Mank ini bakal terflashback setiap kali dia menulis. Untuk menunjukin bahwa dari pengalamannya di masa lalu itulah dia menarik cerita Citizen Kane itu. Jadi mungkin memang yang dia tuliskan itu adalah karakter-karakter yang ada di Citizen Kane itu mungkin memang orang yang ada di sana, kayak si tokoh yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Mungkin benar-benar ya ambil dari si tokoh itu. Ngenain soal Citizen Kane itu sendiri, kita juga kita nggak perlu sih nonton Citizen Kane terlebih dahulu untuk bisa mengerti masalah di film Mank ini, untuk mengerti bagaimana ia menulis, tentang apa dia menulis itu. Karena film Mank ini benar-benar memanfaatkan sekuen-sekuen flashback tadi untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang diperhatikan oleh Mank, pada apa yang diobrolkan oleh Mank gitu. Sejarah dunia sinema dipaparkan dengan gamblang di sini dalam setiap obrolan, dalam setiap visual yang diperlihatkan gitu. David Fincher bicara banyak soal politik yang ada di balik tembok-tembok studio film. Bagaimana film saat itu dijadikan agenda kampanye politik ya. Dijadikan propaganda. Bagaimana studio-studio gede seperti MGM terpengaruh sebenarnya keuangannya oleh iklim Great Depression yang menimpa Amerika tahun itu. Nah, ultimately film ini adalah memperlihatkan bagaimana politik dan sosial dunia membentuk iklim perfilman Hollywood pada saat itu, for better or worse. Nah, lewat naskah yang ditulis oleh mendiang ayahnya inilah David Fincher memuat semua itu dengan sangat berani, dia memuat semua itu. Karena seperti Mank yang punya concern terhadap katakanlah kebobrokan atau keenggak beresan perfilman Hollywood pada saat itu, si David Fincher ini sepertinya juga sama-sama peduli terhadap si Fincher ini juga begitulah pedulinya terhadap perfilman masa kini. Makanya gimana sih perfilman kayak gini gitu kan? Ya kan perfilman saat ini tuh kita tahu otonomi ataupun kendali kreatif itu bahkan udah jadi lebih langka lagi gitu untuk para filmmaker. Karena sekarang studio atau PH sudah benar-benar ingin mengatur produk yang mereka jual, sudah pengen take control semua. Film sekarang tuh dijaga ketat, agendanya apa, tampilannya gimana. Bahkan jadwal penayangannya juga harus udah terpetakan gitu sesuai dengan agenda-agenda tadi. Film Mank ini sendiri kan terpaksa gitu harus tayang di Netflix setelah cukup lama dia luntang-lantung mencari tempat yang mau menayangkan. Padahal kan kita tahu mau zaman kapanpun juga tuh film tuh sama. Setiap film tuh mestinya adalah sebuah kisah personal. Dan pekerjaan menulis film, pekerjaan membuat film tuh mestinya ya
menceritakan kisah-kisah personal tersebut, bukannya menceritakan agenda-agenda lain, menyampaikan politik agenda-agenda lain, menyampaikan kepentingan-kepentingan lain. Menonton Mank ini mengingatkanku sama film Black Bear karena sama-sama memperlihatkan proses kreatif menulis, dan juga ngingatinku sama film Tenet karena kedua film ini sama-sama menakjubkan secara teknis. Dan sayangnya dari segi performance keseluruhan film, Mank ini sayangnya tuh lebih mirip Tenet daripada lebih mirip Black Bear. Jadi kan aspek teknis Mank tuh sangat mencengangkan. Gak bakal heran aku nanti kalau unsur-unsur film ini nanti ada yang bakal nyangkut ke Oscar gitu, saking kerennya. Gini, ibaratnya gini nih, penonton yang awam banget sama film, ataupun kalau misalnya kita nggak begitu kenal sama aktor-aktor Hollywood itu siapa gitu, terus nonton film Mank ini, pasti deh, aku yakin pasti kita semua bakal percaya film ini tuh film jadul beneran. Nah, karena memang Fincher paling berhasil di aspek ini. Tampilan Mank, visualnya tuh didesain selayaknya benar-benar kayak film jadul, kayak film 30-an. Yang dipakai adalah hitam putih, tapi bukan hitam putih tegas, melainkan dengan kualitas yang sedikit-sedikit dreamy gitu, sehingga memberikan kesan dengan flashbacknya itu kayak benar-benar dari ingatan. Visual hitam putih tadi itu juga dihadirkan lengkap pakai efek-efek seperti retakan sekilas pada frame ataupun efek cigarette burns gitu. Efek-efek yang memang ada hanya pada film-film jadul yang masih menggunakan pita film real. Pengadeganannya pun dibuat sama persis kayak bagaimana film-film 30-an itu diadegankan, diatur pengadeganannya gitu. Seperti misalnya soal komposisi background film yang dibuat kontras dengan foregroundnya, misalnya kayak waktu adegan naik mobil itu dibuat memang sengaja off sehingga kita tahu belakangnya itu palsu gitu, belakangnya mereka nggak naik mobil beneran gitulah istilahnya. Film ini juga menggunakan kayak gitu. Ataupun juga kalau saat ada shot-shot gelap, cahaya itu dikontraskan pada tubuh karakter gitu, sehingga menimbulkan garis siluet di sekujur tubuh mereka. Nah, itu kan film-film lama biasanya suka kayak gitu. Fincher juga kerap membiarkan sebuah adegan ditutup dengan karakternya terdiam dulu untuk beberapa detik, memberi waktu kepada kita untuk mencerna dialog-dialog panjang yang mengisi adegan-adegan dialognya tadi, yang mengisi adegan tadi. Untuk kemudian si Fincher tuh langsung ngezoom si karakter gitu dan perlahan fade out. Kan itu semakin memperkuat ilusi ke era jadul. Artistiknya pun benar-benar kayak kita tuh kayak transport gitu ke masa lalu dengan melihat visual film ini. Dan tentunya acting para pemain juga semakin memperkuat ilusi ini. Si para aktor kayak Gary Oldman yang sudah menyatu sempurna ke dalam sosok Mank. Terus ada Lily Collins dan Amanda Seyfried tadi yang kayaknya cocok banget hidup di tahun segitu gitu, karena cantiknya itu klasik banget. Bahkan pemain pendukung kayak Tom Burke dan Charles Dance juga benar-benar meyakinkan interaksi dan mannerism mereka. Nah, itu kesamaan positif film ini dengan positifnya film ini mirip Tenet gitu. Kalau negatifnya seperti juga Tenet, film ini tuh sayangnya terasa hampa. Padahal secara penokohan, secara karakterisasi, Mank ini ditulis dengan lebih baik. Kita juga bisa lebih mudah mengerti konteks ceritanya. Situasi dan setting Mank. Situasi dan setting Mank adalah informasi yang menarik mengenai sejarah dalam dunia perfilman. Nah, di sini tuh letak masalahnya. Film Mank ini tuh lebih terasa kayak rangkaian informasi-informasi gitu ketimbang sebuah perjalanan karakter. Dialog-dialognya memang menarik, tapi kita nggak ngerasa tersedot masuk. Kita kayak hanya nyaksiin gitu. Kita nggak terinvest kepada karakternya. Karena stakenya cuma masalah deadline. Yang itu pun bisa dibilang nggak susah kan oleh si Mank. Dia
nggak merasa bermasalah, ada deadline dia nggak merasa bermasalah. Malah dia nulisnya kan agak kayak malas-malasan gitu, sering procrastinationnya banyak sih Meng, disuruh-suruh sama Lily Collins buat nulis, dan dia bisa nulis yang bagus. Nah karena nggak ada kesusahan itulah istilahnya, nggak ada yang bisa membuat kita terikat secara emosional kepada karakter si Meng ini. Di sepertiga akhir film ada usaha dari David Fincher kayaknya untuk menampilkan adegan yang bertujuan untuk membuat kita merasa simpati. Ada adegan yang menunjukkan bagian paling rendah dalam kehidupan personal maupun profesionalnya si Meng. Hanya saja dengan absennya sesuatu yang nyata yang bisa ia merasa kehilangan gitu. Kalau ia gagal, dia bisa kehilangan sesuatu gitu. Nah nggak ada soal itu tuh, nggak soal itu tuh nggak ada di sini. Si Meng tuh nggak kehilangan apa-apa kalau dia gagal gitu. Kita nggak bisa bertambah simpati jadinya sama si Meng. Malah yang ada adegan di terakhir, di sepertigaan akhir yang kusebut tadi itu malah agak-agak kayak cringe gitu loh. Nah simpelnya memang film ini tidak membangun pertaruhan bagi Mang. Stake mengenai harga dirinya juga nggak terbangun sempurna kan. Karir Mang itu tidak pernah terlihat terancam gitu, karena sedari awal tokohnya sendiri sudah menepis dengan percaya bahwa masa emasnya sudah lewat. Jadi ini adalah karakter yang nothing tulus. Susah untuk terinvest ke karakter seperti ini. Bahkan saat ia berdebat minta masukin nama di kredit Citizen Kane pun, kita nggak pernah benar-benar merasa mendukungnya gitu. Adegan yang berfungsi selayaknya final fight itu pun jadi nggak begitu dramatis kelihatannya. Nah, alih-alih surat cinta kepada perfilman jadul, film ini buatku lebih mirip seperti cermin yang diberikan sutradara, karena si sutradara itu cinta dan peduli terhadap perfilman modern. Karena dari film ini kita belajar banyak. Kita bisa belajar entah itu peristiwa dan situasi perfilman era 30-40-an, ataupun kita juga bisa belajar tentang gambaran proses produksi film pada era tersebut. Penonton yang cinta dan ingin belajar lebih banyak tentang perfilman, aku rasa perlu untuk menonton film ini. Karena toh memang tidak digarap main-main. Aspek teknis dan unsur-unsurnya juara banget. Masalahnya memang cuma film ini meskipun karakternya menarik dan kadang cukup lucu, tidak pernah benar-benar terasa seperti perjalanan karakter. Film ini lebih seperti kayak sebuah buku pelajaran yang gak gampang untuk dibaca berulang-ulang. Untuk itulah maka aku berikan 6 bintang emas untuk film Mang. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review lain. Kunjungi juga mydershit.com untuk baca review dengan lebih lengkap. Setelah nonton Mang, menurut kalian apa sih perbedaan dan persamaan antara perfilman zaman sekarang dengan perfilman tahun 30-an? Share with us in the comments. Also juga punya game yang ingin dimainkan, game klasik terutama karena komputerku belum kuat untuk mainin game-game baru, sebut aja di komen. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.